Ustazah, apa yang bisa kita lakukan ketika di sekitar kita, baik tetangga maupun saudara, terpapar judi online? Sudah diingatkan tapi tetap saja. Jazakallahu khair. Ya, ibu-ibu masih ingat kasusnya sepasang suami istri polisi di Mojokerto itu ya, yang tinggal di asrama polisi. Itu memang kemudian setelah kita lebih jelas mendengar ceritanya, itu kan memang yang laki-laki itu memang sudah kecanduan dengan judi online. Jadi statusnya sudah kecanduan. Dia sudah sampai habis-habisan uang itu. Semua seperti kecanduan narkoba begitu ya. Ketika seseorang tadi sudah kecanduan, ya, dia ingin mengulang melakukan hal yang sama. Kalau narkoba dia harus beli kan. Kalau dia punya uang, dia punya suplai uang karena orang tuanya kaya, dia mungkin ngambil uang menghabiskan harta orang tuanya. Tapi pada saat kemudian harta itu sudah habis semua, mulai kemudian dia harus berpikir mendapatkan barang itu tadi. Kalau judi berarti kita bicara dia ingin mendapatkan sesuatu yang bisa dipertaruhkan gitu kan ya, untuk bisa dapat slot tadi. Nanti dia butuh modal, maka dia akan mulai menjual apa yang ada. Barang-barang di rumahnya mulai ada yang hilang. Mungkin mobilnya, mungkin motornya, mungkin digadekan sertifikat tanahnya, apapun itu, perhiasan istrinya, sampai kemudian kalau misalnya itu sudah habis semua gitu ya. Pada yang lebih nekat, memiliki keberanian untuk melakukan, kalau menyakiti orang dia masih berani daripada menyakiti diri sendiri ya, maka dia akan melakukan kejahatan pada orang. Apakah itu dengan merampok, apakah itu mencuri, apakah itu kemudian bahkan menjual organ. Ada yang itu menjual organ orang lain, ada yang kemudian dia menawarkan organ dirinya kan gitu. Atau nggak ada apapun yang dijual, ya dirinya dijual. Itu mau untuk narkoba juga iya, mau untuk judi juga iya. Maksudnya dia melacur kan gitu kan ya. Sehingga di situ itu memang kerusakannya itu dari yang mulanya itu mungkin merusak dirinya, itu sampai kemudian orang-orang terdekatnya, keluarganya, masyarakatnya. Kalau misalkan pelakunya ini bayangkan adalah para pejabat yang mainnya tadi sampai puluhan miliar tadi taruhannya. Bisa terbayang kalau misalkan uangnya nggak mencukupi, dia akan ngambil dari mana untuk membiayai judi online-nya? Ya makan proyeknya pemerintah kan gitu kan ya. Ya uangnya rakyat gitu kan ya. Berpikir untuk bisa mengumpulkan, mengakumulasi uangnya rakyat untuk kemudian dia pakai di meja judi. Jadi bisa ambruk yang namanya negara itu. Sampai seperti itu. Jadi kalau kemudian pertanyaannya itu apa yang saya lakukan kalau ada yang terpapar itu saudara atau tetangga, maka tidak bisa kalau ibu-ibu berharap jawabannya itu adalah hanya level personal. Kalau level personal lalu mau selesai, ya tidak bisa. Karena maraknya dan sampai complicated ketika persoalan judi online ini itu juga tidak melibatkan hanya faktor personal. Kalau personalnya itu orang yang nggak bertakwa, kemudian dia itu senang maksiat, akhirnya dia melakukan judi online. Tapi kalau masyarakatnya itu masih benar, muhasabah lil hukamnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan, saling bantu membantu untuk menutup kemiskinan, misalkan tetangganya, memberi makan orang-orang terdekat di sekitarnya yang ada dalam kekuasaan, itu jalan gitu ya. Bukan menjadi masyarakat yang egois, yang justru saling mengintai untuk bisa dikorbankan demi kepentingan kita sendiri dan begitu ya, seperti situasi di masyarakat di sistem kapitalis yang sekuler itu kan begitu kan ya. Nah, jadi ini memang sesuatu yang harus kita pahami, kompleks gitu loh ya. Ada unsur personal, ada unsur peran masyarakat, ada peran negara, sampai di situ itu juga ada kultur uruf yang sampai kemudian jadi kebiasaan alami. Orang kalau diem saja ikut arus pasti akan dibikin jadi kayak gitu. Nah itu karena penerapan sistem itu hari ini ada, sehingga kalau kemudian kita mau bikin menyelesaikan, membuat orang itu selesai, tidak lagi terlibat menjadi pelaku judol, itu ya yang bisa kita lakukan sebesar apapun lakukan. Nah, misalkan porsi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kejadian itu, kemaksiatan itu di depan mata kita kan berlaku man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adzabul iman. Berarti itu harus dilakukan.
Kalau kita melihat kemungkaran di depan mata kita, kok kita tahu, ya berarti harus dilakukan peringatan. Kalau kemudian di situ kita mendapati oh ternyata dia ini bukan kecanduan, dia terlibat judi online itu ya satu kali kemarin itu sebenarnya dia tidak kepingin karena kepepet sekali misalkan begitu, karena oh ternyata anaknya saat itu butuh makan, istrinya mau melahirkan dan seterusnya, yang membuat kita itu tahu oh sementara itu tetangga kita dekat ada hak dia sebagai tetangga yang kemudian harusnya juga kita penuhi. Hak tetangga kan ada hak karena tingkatan tetangga kan ada 3 itu ya. Tetangga saja, tetangga saudara, tetangga saudara dan muslim gitu kan ya. Mana yang lebih banyak, lebih besar itu maka dia prioritasnya lebih besar haknya untuk kemudian kita penuhi. Maka di situ kalau itu termasuk hal yang harus kita sempurnakan, ya harus sempurnakan. Sembari kemudian kalau ternyata kemudian itu menjadi sesuatu yang sifatnya kemiskinannya ini kita paham bahwa itu adalah tidak semata-mata faktor personal, tetapi di situ ada faktor memang susah hari ini untuk mendapatkan lapangan pekerjaan gitu ya. Seandainya kita ada pada kemampuan untuk membantu dia mendapatkan sumber pekerjaan halal, ya silakan dilakukan. Tetapi kalaupun tidak, kita bisa melakukan aktivitas untuk menguatkan dia jangan sampai kemudian jatuh kepada keharuman. Tetaplah bersabar untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar yang halal, dan kemudian kita membangun sebuah kesadaran umum di tengah-tengah masyarakat kita untuk membentengi supaya tidak terjatuh kepada itu dengan melihat bahwa hari ini tuh kalau kita itu tidak berusaha betul menguatkan ketakwaan yang kita punya, yang namanya serangan-serangan untuk melemahkan dan mengajak kita melakukan maksiat itu banyak gitu ya. Jadi di situ kan ada dakwah yang kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan Islam sebagai sistem hidup supaya mereka juga merindukan sistem itu dan merasakan rusaknya sistem hari ini. Nah, itu dalam kita membantunya dalam dakwah yang kita lakukan. Mungkin kalau di perumahan itu kan ada yang namanya majelis taklim perumahan atau kemudian pertemuan RT dan seterusnya itu ya. Itu dilakukan. Untuk hal-hal yang itu di luar kemampuan kita masuk ke sana, ya tetap kita sebutkan untuk bisa mendudukkan gambaran utuh persoalan yang sedang dihadapi, supaya masyarakat itu tidak putus asa mengambil porsi yang sebenarnya itu bukan porsi dia sebagai porsinya. Nah, kalau kemudian porsi negara mau diambil alih oleh dia sebagai seorang kepala keluarga, ya tentu akan terasa berat kan begitu. Jadi tetap harus digambarkan penjelasan itu bukan porsi kita, itu porsinya negara, ini porsinya itu gitu, supaya kemudian kaum muslim itu bisa melihat di mana letak persoalannya, mereka mendudukan masalahnya dan di mana posisi mereka di situ.